Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Nol, yang dimana di video kali ini gue bakal sharing tentang hal-hal yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang dimana tema yang bakal gue usung dalam video kali ini adalah tentang keikhlasan. Yang dimana ikhlas ini adalah hal yang sangat halus, yang sangat jarang orang sadari, juga banyak orang yang sering terpeleset dan juga salah pengertian dalam mengartikan apa sih ikhlas itu sebenarnya. Yang dimana terkadang beberapa manusia gitu, ya ini mana gini ya, ini sebelum gue masuk ke pembahasan itu, gue bakal ngejelasin bahwasannya ikhlas itu terbagi dalam tiga level, mungkin ya bisa disebut level. Yang pertama, tatkala seseorang itu beribadah, contoh, kenapa sih kamu berdoa mulu, ibadah terus gitu? Oh, supaya dagangan gue lancar, supaya gue naik kelas, supaya ujian gue nilainya bagus. Itu bisa disebut ikhlas gitu. Tapi ikhlasnya adalah level yang paling rendah. Sorry ya, gue bisa ini kata ulama gitu ya, adalah level ataupun keikhlasan yang paling rendah, yang paling di bawah levelnya gitu ya. Nah, naik lagi ke level 2 nih gitu. Yang ikhlas itu adalah tatkala tujuan kita beribadah, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ukhrawi, artinya akhirat gitu. Contoh gitu. Kok kamu ibadah terus sih? Supaya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa masuk surga, supaya dapat pahala gitu. Nah, itu disebut ikhlas juga menurut para ulama, disebut juga sebagai ikhlas. Akan tetapi itu ikhlasnya masih level menengah lah kalau bisa dibilang. Akan tetapi level tertinggi ataupun titik di mana ikhlas itu benar-benar menjadi ikhlas yang sebenarnya gitu. Ikhlas, hakikatnya ikhlas itu apa? Tatkala kita sudah berhenti mempertanyakan, kita sudah berhenti menghubungkan semua hal itu dengan kalkulasi ataupun dengan akal sehat manusia. Maksudnya contoh kayak gini deh. Kenapa kamu ibadah? Kenapa kamu mau sholat 5 waktu dalam sehari? Kamu ngebelain meluangkan waktu 5 kali sehari hanya untuk beribadah. Coba ambil aja pertanyaan itu gitu. Ngapain coba? Kenapa lo nggak kerja cari uang gitu? Lo buang-buang waktu kayak begitu. Itu kan secara akliah ya. Secara akliah itu artinya akal gitu, akal sehat manusia gitu. Maksudnya kayak lu ngapain ibadah, lu ngapain sholat, lu ngapain puasa, lu ngapain sedekah gitu. Harta yang lu udah kumpulin susah-susah, harta yang udah lu perjuangkan, dan akhirnya malah lo bagi-bagiin ke orang, ngapain gitu. Itu kan secara akliah gitu. Tapi kan makanya tatkala gitu gue tadi bilang terbagi menjadi 3. Maksudnya kalau misalnya titik tertinggi dari sebuah keikhlasan adalah ketika kita tidak mempertanyakan hal itu lagi. Jadi benar-benar kebaikan itu adalah murni kebaikan, tidak lagi diiming-imingi dengan surga, dengan neraka, dengan supaya dagangan kita maju gitu. Maka disitulah disebut dalam salah satu Al-Quran gitu, sami nawa. Ketika manusia yang benar-benar telah mencapai titik keikhlasan tertinggi dalam hidupnya adalah tatkala dia sudah tidak pernah mempertanyakan lagi ataupun mempertanyakan lagi tentang kalkulasi itu. Tatkala kayak orang masih sholat itu masih harapannya surga. Maksudnya kayak di sisi lain, apakah salah kita seperti itu? Ya tidak salah. Akan tetapi keikhlasan tertinggi adalah tatkala kita benar-benar ibadah kita murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak tadi, kenapa sih kamu ibadah terus? Kenapa sih kamu mau sedekah sama orang? Karena Allah. Dah, cukup segitu aja. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sami'na
wa ata'na. Kita mendengarkan, dan setelah kita mendengarkan, kita taat. Maka titik keikhlasan tertinggi adalah tatkala kita sudah tidak mempertanyakan lagi hal itu. Gitu. Karena yaitu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang dimana perintah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak. Kayak kita harus kayak sholat wajib gitu. Kenapa harus wajib? Kenapa? Ya nggak usah mempertanyakan itu. Tuhan lu yang merintahnya Tuhan lu gitu, yang menciptakan lu, yang apa punya kendali penuh atas seluruh kehidupan dan juga tubuh kita. Gitu. Ngapain lu mempertanyakan lagi hal itu? Gitu. Maksudnya kadang gini deh, kayak kalau misalnya kita berpikir secara akal, gitu ya, kita hanya berpikir secara akal saja. Gitu. Sebenarnya kenapa sih kenapa sih babi itu diharamin gitu? Oh bang, kenapa babi diharamin? Soalnya kan banyak cacing pita lah. Emang daging sapi nggak ada? Emang daging ayam nggak ada cacing pitanya? Ada gitu. Kenapa sih kita harus nikah dulu? Kenapa nggak langsung aja buat anak gitu? Sorry ya, gue rada vulgar dalam penjelasan ini gitu ya. Kenapa sih kita nggak langsung aja buat anak? Kenapa kita harus nikah dulu padahal akhirnya juga sama-sama kayak begitu kan? Gitu kan? Terus kayak ngapain sih kita susah-susah puasa gitu? Oh bang, karena ada faktor kesehatan gini. Enggak juga kok gitu. Maksudnya tatkala kita berhenti gitu mempertanyakan hal itu, maka itulah sebuah titik tertinggi dalam keikhlasan. Gitu. Jadi lu nggak perlu mempertanyakan tentang kenapa sih gue harus gini gitu. Tapi sebentar dulu, disclaimer nih ya, disclaimer gitu buat kalian semua gitu yang mungkin mengetahui hal ini gitu. Jadi jangan menjadikan dalil ini gitu untuk tidak belajar. Dalam artinya kayak ya boleh lu tahu, boleh gitu, lu belajar boleh. Kenapa sih kita harus kita harus kita nggak boleh minum khamar misal. Oh kenapa? Karena penyebabnya mabuk gitu. Kenapa kita diwajibkan sholat? Oh supaya kita diganjar, supaya hidup kita terus selamat, supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini gitu. Ya boleh gitu, sangat amat dibolehkan gitu. Lagian kan juga banyak gitu kan di dalam hadis yang kalian sering dengar tuh kan, kalian mendengarkan hadis tentang fadilah-fadilah sholat, tentang fadilah-fadilah wudhu misal gitu ya, fadilah-fadilah puasa, fadilah-fadilah bersedekah gitu. Itu kan sangat banyak gitu. Dan hal itu diperuntukkan untuk apa? Agar kita lebih bersemangat lagi dalam ibadah. Nah, tapi yang tadi gua bahas itu gitu artinya kalian jangan di level itu doang gitu. Maksudnya kayak kalian harus mengetahui tentang fadilah-fadilahnya sudah pasti. Kalian sudah pasti harus mengetahuinya. Tapi akan tetapi titik tertingginya adalah kita tidak lagi mempertanyakan hal itu. Jadi ibadah kita, puasa kita, sholat kita, seluruh amal kebaikan kita itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak lagi bermain kalkulasi dengan diiming-imingi, oh kalau kamu nggak sholat kamu bakal masuk neraka. Kalau misalnya kamu nggak sholat, hidup kamu bakal terpuruk, kamu bakal kamu bakal susah hidupnya. Enggak gitu. Jadi terkadang ya karena kita sebagai manusia gitu, kita berdiri di atas akal gitu. Maksudnya kita kan membutuhkan sebab dan akibat dari setiap kejadian yang kita lihat gitu. Kayak kejadiannya kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Itu apa sebabnya kita harus sholat? Apa akibatnya kalau kita sholat? Kan kita maksudnya set default ataupun misalnya otak dasar manusia itu kan selalu membutuhkan tentang sebab dan akibat akan suatu hal. Akan tetapi titik tertingginya lagi adalah tatkala kita tidak mempertanyakan itu. Dan itulah titik ikhlas tertinggi. Untuk siapa kamu beribadah? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kamu berpuasa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain. Gitu. Maka ya ikhlaslah gitu. Tapi ya seperti yang gue jelaskan di video-video sebelumnya, setiap hal itu datang dengan dua bilah mata pedang ya, maksudnya artinya ada negatif ada positifnya gitu. Maka
janganlah benar gitu, bahwasannya tingkat tertinggi keikhlasan adalah tidak lagi mempertanyakan. Akan tetapi di sisi lain jangan menjadikan dalil itu, jangan menjadikan statement ataupun penjelasan yang gue jelaskan tadi menjadi alasan kalian untuk tidak belajar. Untuk tidak belajar, nggak apa-apa, pokoknya apa gitu. Pokoknya mah apa gitu. Lu harus bisa jelasin, lu harus ngerti dasarnya gimana, alasannya kayak gimana. Lu harus tetap tahu itu. Jadi di sebalik tahu itu, lu juga tahu bahwasannya titik tertinggi adalah kita tidak mempertanyakannya lagi. Itu adalah keikhlasan. Makasih udah ngedengerin video gua sampai detik ini. Gua pasti banyak yang salah, gua pasti banyak blunder gitu di beberapa video gua yang sebelumnya. Gua pun pasti pernah blunder gitu, tapi ya yang jelas gitu, ini untuk self improvement yang pasti khususnya buat gua gitu, dan juga manfaat bagi kalian semua gitu yang mau mendengarkan dan juga mau mengambil hikmahnya gitu. Maksudnya kalau misalnya gua ada keburukan gitu, itu datangnya murni dari gue sendiri. Tapi kalau misalnya gue punya kalau misalnya ada beberapa kata yang benar gitu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Maaf kalau banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.